hadi yahrus sadaqah wa katsbul ilmi wa wasru rasul yatim wa darbus sayd. Di sini juga ada amal. Apa amal di sini? Sedekah, mengalir sedekah. Katakan melawan semua mutabat. Pindah ke kaki, pindah ke telinga, ke mata, melawan. Lalu malaikat berkata kepada Allah, kaifa aqbidu ruhahu? Bagaimana lagi aku mencabut rohnya? Semua anggota badannya melawan. Nah, kalau bisa seperti itu enaklah kita nanti. Jadi amal kita itu melawan kita. Nah, lalu kata Allah, untuk isyarat kau tulis nama aku di tanganmu, tunjukkan ke hamba itu, makanya dia keluar sendiri, ya, enak. Tapi ada pun roh atau orang yang beramal jahat itu, maka malaikat mengatakan kepadanya, ya ayatul nafsul khabisah, hei jiwa yang kotor, ukhruji ila subtillah, keluarlah kau kepada kemurkaan Tuhan, meninggallah kau dalam murka Tuhan, kira-kira begitu. Lalu digambarkan dalam surat Al-Anfal ayat 50, orang-orang jahat ketika meninggal, walau tara iz yatawaffal ladzina kafaru malaikatu yadribuna wujuhahum wa adbarahum wa dzuqu adzabal hariq. Andainya kata Allah kita lihat orang-orang jahat itu meninggal, tapi nggak akan kita lihat. Malaikat membumbang wajahnya, punggungnya, badannya dengan besi panas, maka fadzuqu adzabal hariq, rasakan ini adab yang panas, adab yang membakar. Ada besi panas, lengket ini. Jadi dasarnya saya tidak bisa menggambarkan, tapi di dalam surat Al-Anfal 50 seperti itu kematiannya sangat menyakitkan. Lalu dua-dua roh itu dibawa oleh Allah yang baik, disambut Allah, diterima Allah, dimuliakan oleh malaikat di langit. Roh yang jahat juga diangkat ke langit, ya Allah, tapi tidak diterima Allah dan dimurkai Allah. Maka lalu Allah katakan kepada malaikat, irji'uha ila badaniha hatta tanzura ma yakunu min jasad. Kembalikan balik roh ini ke badannya sehingga ia tahu apa yang terjadi pada badannya. Jadi ada misalnya meninggal di di Jerman ini, dibawa ke langit, dan sampai ke langit turun dan balik rohnya, baru balik ke badannya. Maka nampak kita lah siapa yang menziarahi badan kita, siapa yang memandikan kita, siapa yang mensolatkan kita, bahkan dimasukkan ke keranda diiring ke kuburan, lalu berkatalah jenazah itu di dalam keranda itu. Apa kata jenazah itu di keranda itu? Wa in kanat sholihatan qalat qaddimuni. Jadi kalau jenazah yang baik, dia akan berkata, segeralah kalian antar aku ke kuburanku, segeralah kalian antar aku ke kuburanku. Inilah kata jenazah yang baik. Cuma nggak dengar kita. Lalu wa in kanat ghairu sholihatin qalat li ahliha ya wailaha aina tasabun. Tapi kalau jenazahnya itu jenazah yang berdosa, berkata dia kepada keluarganya, celakanya aku ini, mana kalian bawa aku ini? Merepet di situ, tapi kamu terdengar merepet jenazah di situ, ya. Lalu bagaimana kata Rasulullah SAW bahwa yasma'u sautaha kullu syai'in, semua makhluk ini mendengar ucapan jenazah itu, illal insan, kecuali manusia. Jadi kita nggak dengar ucapan mereka, ucapan kita dalam mati kita, orang lain nggak dengar. Nah, tapi kata Rasul illal insan, kenapa? Walau sami'al insanu la shadiq, andainya manusia itu mendengar ucapan jenazah tadi, maka pastilah manusia itu la shadiq, sungguh mereka akan pingsan. Kira-kira apa? Kira-kira kalau ngomong dari keranda, mana bukan bawa ini, pingsan kata Rasul, manusia itu mendengar. Ini artinya keyakinan kita, ini akan kita alami. Nanti tentu harapan kita adalah orang yang husnul khatimah. Jadi ini jamaah yang dimuliakan Allah, mohon maaf sekedar gambaran kecil tentang proses kematian itu.
yang akan dilalui oleh setiap orang, ya tentu kita berharap mudah-mudahan bagi kita mati yang baik. Kemudian berikutnya jamaah yang dimuliakan Allah, yang kedua, kenapa manusia itu dimatikan? Bahwa Allah mau melihat hambanya siapa yang terbaik. Alladzi khalaqal mauta, kita ini diciptakan dari yang mati. Apa yang mati? Dulu kita baru biasa dibentuk di perut ibu kita, ya, 120 hari baru dihidupkan, baru wal hayat, baru kami hidupkan, dilahirkan ke muka bumi ini. Untuk apa? Allah ingin melihat siapa kita yang terbaik. Makanya hidup kita ini adalah berfastabiqul khairat, berlomba-lomba menjadi yang terbaik. Mohon maaf saya orang-orang tuaku, termasuk suku ini, nggak tahu kita kontennya berapa, tapi yang jelas konten kita nggak sama ini. Padahal sama-sama duduk kita di sini, sama-sama hadir di sini, kontennya nggak sama. Ya, tergantung ketulusan kita, tergantung kesungguhan kita, maka selalu berusaha yang terbaik. Al-Quran telah memberikan garisan kepada kita, jangan lupa yang 4 ini dalam kehidupan ini. Jangan lupa siapapun kita orangnya, 4 ini tugas kita dalam kehidupan ini. Pertama, wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah. Apa yang diberikan Allah kepadamu, ambil itu, mendatangkan pahala untuk akhirat. Itu pertama. Umur, bawa mendatangkan pahala. Badan yang lengkap, harta, ilmu, pekerjaan, semua mendatangkan akhirat. Yang kedua, jangan lupa dunia. Wala tansa nasibaka minad dunia. Dunia ini, kata Rasul, balakun ilal akhirah. Jadi dunia ini mengantarkan ke akhirat. Artinya dunia inilah tempat untuk membangun akhirat kita. Maka dunia ini perlu kita raih, perlu makan, perlu minum, perlu pakaian, perlu kendaraan, perlu rumah, perlu menikah, perlu istirahat dan sebagainya. Jadi di dunia kita jangan lupa bahagia dunia. Jangan seperti ada sahabat lupa di dunia gara-gara akhirat. Kata Rasul nggak bagus. Ada namanya Abdullah bin Amr. Abdullah bin Amr ini nggak tidur. Kenapa? Tahajud sepanjang malam. Enggak makan puasa sepanjang hari. Lalu kata Rasul, "Hei Abdullah bin Amr, fala taf'al, jangan melakukan itu," kata Rasul. Jadi nggak boleh akhirat saja pun nggak boleh, dunia saja pun tidak boleh. Kenapa kata Rasul nggak boleh lakukan? Karena inna li jasadika, di badanmu itu, alaika hakun, ada haknya. Di matamu ada haknya, tamumu ada haknya, istrimu ada haknya, kata Rasul. Allah ada haknya. Maka kata Rasul, bangunlah dan tidurlah kamu. Kemudian kata Rasul, sum waqtir, puasalah kamu, berbukalah kamu. Artinya bagaimana mengambil dua-dua itu, akhirat dan makanya kata Rasul, laisa bi khairikum, bukanlah kamu itu orang baik, man dunia oleh akhiratih. Dia tinggalkan dunia gara-gara akhiratnya, wala akhiratahu di dunia, dan bukanlah orang baik gara-gara dunianya ditinggalkan pula akhiratnya. Walakin hatta yusim min hajaniha, tapi yang bagus itu kamu ambil dua-dua, akhirat ambil, dunia diambil. Kemudian yang ketiga, selalu berbuat baik, wahsin kama ahsanallahu ilaik. Siapapun kita punya peluang berbuat baik. Kemudian terakhir, wala taqil fasad, jangan berbuat kerusakan. 4 hal ini kalau kita lakukan dalam kehidupan kita, insya Allah kita terarah dan selamat kehidupan kita. Ini yang kedua, jemaah yang dimuliakan Allah. Ketiga, kenapa dimatikan seseorang itu? Allah ingin menyempurnakan balasan amalnya. Jadi kalau mati seorang itu, kalau yang baik dibalas surga, kemudian kalau yang buruk dibalas dia dengan neraka. Itu kesempurnaannya. Kalau dunia ini belum sempurna, masih sedikit. Bahkan kenikmatan masih 1%. Api dunia ini masih 1/70 dari api neraka. Dalam hadis Rasul 1/70. Jadi sedangkan 1/70 api neraka api dunia ini sudah sangat bisa menghanguskan manusia. Itu yang jenazah yang dikremasi itu. Saya nggak tahu berapa derajat itu panasnya, berapa lama, baru sebentar sudah jadi
dunia dibayarkan nanti di neraka. Nauzubillah min dzalik. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, "Lau anna bani Adam alimu kaifa azabul qabri." Andainya kata Rasul manusia itu mengerti, paham seperti yang kupahami ini kata Rasul tentang azab kubur itu, maka apa kata Rasul? Mana ba'ul aisu fid dunya, maka tidak lagi mereka menginginkan dunia ini, bahkan nasi kata Rasul tidak bisa masuk ke lehernya, air tidak bisa lewat ke tenggorokannya kalau tahu tentang azab kubur itu. Lalu apa kata mereka? Fataqudu billah, kerja mereka adalah selalu berlindung kepada Allah. Dari apa? Min azabil qabril wahid, dari azab neraka yang menyusahkan itu. Maksudnya begini Bapak, kalau tahulah kita kata Rasul azab kubur itu, tak mau kita makan lagi, tak mau kita minum lagi. Kerja kita apa? Berdoa kepada Allah supaya selamat dari azab kubur itu. Cuma karena nggak tahu kita kata Rasul, maka kita berleha-leha, masih malas-malas, mohon maaf saya bahasa seperti itu. Tapi kalau tahu kita kata Rasul, kerja mereka hanya berlindung kepada Allah daripada min azabil qabr, daripada azab kubur ini. Itu sebuah keyakinan kita beriman kepada azab kubur, adanya azab kubur. Kalau kita tidak beriman kepada adanya azab kubur, maka kita termasuk orang kafir, termasuk kafir. Karena daripada mengimani azab kubur itu salah satu